dimanapun berada, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, teman-teman boleh bertemu kembali dengan kami di tempat ini dalam Ruteng Blessing Spesial KBC. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya di dalam kalangan anak-anak muda. Namun sebelum kita mulai bincang-bincang santai malam hari ini, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamat datang. Mari sekali kita katakan, ya Allah yang setia dalam hidup kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu,
Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai setiap kami, untuk kami boleh berada di tempat ini. Malam hari ini Bapa, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak bagimu ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau berkati apa yang akan kami bahas mengenai tema kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami yang hadir di tempat ini. Kau juga menyertai dan berkati teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan Ruteng Blessing online malam hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati dengan apapun yang dibahas di dalam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau katakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman di rumah juga boleh ikut bertepuk tangan bersama-sama dengan kami. Kita mau katakan namanya Tuhanku menara yang teguh. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang Bapa yang kekal, gunung batu bersamaku, Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Kita katakan namanya Tuhanku menara yang teguh. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang Bapa yang kekal, gunung batu bersamaku, Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama lain, nama yang tak membebaskanku, segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ya, shalom teman-teman lagi yang ada di rumah sekali lagi.
Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Dan tentunya kalau ada tema yang menarik, ada pembicara yang menarik juga malam hari ini. Untuk itu telah hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Pendeta Yunus Timus. Selamat malam, Bapak. Malam, malam. Apa kabarnya, Bapak? Puji Tuhan baik, Puji Tuhan baik. Merayakan Natal. Iya. Ini sudah tanggal 9, jadi tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu kita akan merayakan Natal, puji Tuhan. Shalom teman-teman Kagisi. Shalom. Apa kabarnya? Ya, kami juga berharap teman-teman Kagisi yang ada di rumah maupun teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu pornografi, dosa, atau kesenangan. Ya, malam hari ini tema ini cukup menarik, dan sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pornografi, kita perlu tahu nih, apa yang dimaksud dengan pornografi. Jadi sebelum saya bertanya kepada Bapak Pendeta Yunus apa arti atau maksud dari pornografi sendiri, saya mau tanya kepada teman-teman Kagisi dulu. Mungkin perwakilan saja, saya minta Indah. Menurut Indah, apa itu pornografi? Pornografi yaitu hal-hal yang berbau tentang hal-hal seksual yang berdampak langsung pada perkembangan otak anak dan remaja. Oke, baik, terima kasih Indah. Jadi kalau menurut Indah, pornografi itu sendiri hal-hal yang berkaitan dengan seksual yang dapat mempengaruhi otak baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, kalau Bapak Pendeta Yunus Timus sendiri, bagaimana Bapak? Apa yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri? Oke, selamat malam dulu anak-anak Kagisi yang saya cintai. Selamat malam Bapak. Puji Tuhan, kita malam ini akan berbincang-bincang tentang pornografi itu dosa atau kesenangan. Nah, karena ada kata dosa dan ada kata kesenangan, ini memberikan kepada kita sebuah gambaran nanti kesimpulannya nanti. Tapi tentu sebelum kita berbicara jauh, saya ingin bagi bukan cuma pornografi saja, tapi ada pornografi, ada porno aksi. Karena di dalam perilaku masyarakat, perilaku kehidupan setiap hari, persoalan pornografi ini ataupun porno aksi ini menjadi hal yang dapat sorotan dari semua orang, termasuk dari pihak gereja. Oleh karena itu, malam ini kita angkat tema ini untuk memberikan pencerahan kepada kalian-kalian yang masih muda-muda ini, supaya jangan salah mengkonsumsi ataupun melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu bertentangan dengan moral dan etika. Sehingga saya mau bilang begini, pornografi itu adalah gambar atau sketsa, ilustrasi bisa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi misalnya, kartun, kecakapan, gambar tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat begini nih, memuat kecabulan atau mengeksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat pornografi itu semua yang berhubungan dengan mengeksploitasi seksual yang itu melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan menggunakan media itu gambar, sketsa, lukisan, foto, tulisan, film, apalagi bahkan suara, bunyi yang mengeksploitasi yang menonjolkan hal-hal yang berbau porno dan itu melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sementara kalau porno aksi itu lebih kepada penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal sensual atau seksual. Misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian yang sangat aman super minim misalnya.
yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan apa ya, mau dibilang alat sensitif atau alat genitalnya manusia. Jadi pornografi ini semua yang dieksploitasi dari masalah seksual dengan media itu gambar dan sejenisnya. Sementara kalau porno aksi itu sebuah aksi yang menggoda, aksi yang menjerat orang untuk akhirnya berpikir ngeres, berpikir yang tidak bagus tentang seseorang atau tentang keadaan manusia. Kemudian kriteria pornografi itu sendiri berdasarkan definisi yang tadi saya sebut di atas itu, maka kriteria pornografi itu dapat dijelaskan seperti berikut anak-anakku. Yang pertama, itu sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain. Jadi dengan melihat media gambar, foto, film, apapun itu akan membangkitkan nafsu birahi seseorang yang melihatnya. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah bertujuan untuk merangsang birahi orang lain atau khalayak banyak. Jadi orang begitu lihat langsung pikirannya itu mulai jalan ke hal-hal yang berbau porno, misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kriteria pornografi itu sebenarnya tidak mengandung nilai, baik nilai etika, nilai ilmiah maupun nilai pendidikan, karena lebih membawa orang kepada terikat, dan itu akan menjadi hal-hal yang seperti tadi dibilang sama Indah, bikin di otak rusak, jadi otaknya menjadi rusak. Kemudian tidak pantas itu menurut tata krama dan norma etika masyarakat setempat dan bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi dan kelompok. Jadi kriteria pornografi ini kita bisa melihat bahwa dengan sengaja itu ditampilkan untuk membangkitkan. Misalnya hari-hari ini kita tidak terlepas dari HP dan lain sebagainya. Begitu kalian buka internet, terkadang muncul gambar-gambar erotis, gambar-gambar yang super mini pakaiannya. Kalau baik itu ditampilkan oleh seorang yang berjenis kelamin perempuan ataupun ditampilkan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga orang melihatnya itu langsung berpikiran yang negatif, gitu. Jadi ini menjadi sebuah definisi yang baik untuk kita mulai tahu dulu, oh apa itu pornografi. Pornografi itu segala sesuatu yang dimunculkan dengan media. Media itu bisa gambar, bisa foto, bisa film, bisa suara, bunyi, macam-macam. Dan itu membangkitkan membangkitkan birahi orang untuk ingin melakukan hal-hal yang bisa seksualitas tadi. Saya pikir ini dulu jawaban untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Indah tadi. Ya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus, sangat jelas sekali Bapak Pendeta sudah menyampaikan kepada kita tentang apa itu pornografi. Bahkan tadi juga Bapak Pendeta Yunus juga sudah menambahkan bahwa ada juga yang namanya porno aksi. Jadi kalau pornografi itu segala bunyi, kemudian gerak yang bisa merangsang gambaran yang dapat merangsang seksualitas seseorang ataupun hasrat seseorang itu melalui media, sedangkan porno aksi itu adalah aksi seseorang yang dipertontonkan untuk merangsang seksual daripada orang lain, seperti itu ya, daripada lawan jenis, seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, berbahayakah pornografi itu? Setelah kita tahu pengertiannya apa itu pornografi, lalu muncul pertanyaan, apakah pornografi itu berbahaya? Jadi sebelum saya bertanya kembali kepada Bapak Pendeta Yunus, pertanyaan ini akan saya lemparkan kepada adik-adik Kagisi yang ada di tempat ini. Iya, saya memilih Melin saja untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Menurut Melin, apakah pornografi itu berbahaya? Kalau menurut saya, pornografi sangat berbahaya karena dapat merusak jiwa seseorang, pikiran seseorang, hati seseorang. Bahkan orang yang cabul tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Kalau menurut saya.
Ya, baik. Terima kasih Melin jawabannya. Berarti menurut Melin tadi kalau pornografi itu sangat berbahaya, dapat merusak jiwa seseorang. Bahkan pornografi ataupun kecabulan itu tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Ya, lalu bagaimana dengan pendapat dari Bapak Pendeta Yunus sendiri, berbahayakah pornografi itu dan apa kata Alkitab tentang pornografi? Oke, jadi bila kalian bertanya berbahayakah atau tidak pornografi itu, karena saya ini seorang rohaniawan, tentu saya akan melihat atau memberi pandangan dari sisi keberadaan saya. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya pornografi itu adalah hal yang berbahaya. Berbahaya secara iman pertama, kemudian berbahaya secara mental, tentu berbahaya secara fisik. Jadi iman merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua juga merusak secara psikis, secara mental, secara secara batiniah itu akan merusak. Kemudian secara jasmani, fisikmu juga akan ikut berpengaruh di sana. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena pornografi ini menurut penelitian dari beberapa ahli itu dia berkata bahwa ketika orang itu menjadi ketagihan dengan pornografi, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada bagian otaknya. Khususnya ada 5 bagian dari otak itu yang akan bisa rusak. Terutama adalah di bagian prefrontal cortex atau di belakang dahi. Jadi belakang dahinya ada bagian otak yang itu akan membuat terjadi gangguan dan kerusakan yang cukup parah, sehingga kerusakan itu membuat prestasi akademis seseorang itu menjadi menurun. Itu bukan karena malas belajar aja, karena tersita waktu, lebih banyak lakukan hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri, tapi itu berpengaruh kepada mungkin daya ingat misalnya, atau menghafal sesuatu itu menjadi lebih sulit karena ada korslet di bagian itu. Nah, kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik menurun. Kemudian yang kedua, itu juga dapat membuat perencanaan tidak dapat dengan secara konsisten gitu. Jadi untuk merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri menjadi gagal, apalagi untuk orang yang lain. Kemudian yang berikut, dia juga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan emosi, sehingga mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak itu sebagai pengendala impuls-impuls itu menjadi berkurang. Jadi betapa berbahayanya pornografi pengaruh terhadap masa depan generasi, masa depan kalian semua. Oleh karena itu saya bilang, kalau ditanya tadi berbahaya atau tidak Pak, bagi saya katakan sangat berbahaya. Belum lagi secara mental. Secara mental itu akan terganggu. Sehingga kalau orang yang sudah kecanduan dengan pornografi itu, lihat orang pakai pakaian bagus pun dia akan berhayal dengan hayalannya itu seolah-olah orang itu misalnya telanjang di depan dia. Padahal orang itu berpakaian lengkap. Apalagi kalau dia lihat, kalau misalnya dia ada seorang pria, dia melihat wanita yang agak seksi bodinya misalnya, itu langsung pikirannya itu menjadi jahat, pikirannya jadi tidak bagus. Bahkan berpikir dia bermain dengan pikirannya sendiri bisa membuat dia bertindak yang bodoh atau bertindak yang misalnya dia melakukan porno aksi tadi, dengan cara macam-macam lah seperti itu. Nah, ini yang saya bilang berbahaya tadi, berbahaya secara mental. Mentalnya jadi terganggu. Lihat orang baik pun akhirnya dia lihat seperti orang itu lagi seperti bintang film porno misalnya. Atau lihat orang yang berpakaian rapi pun dia langsung pikirannya itu aneh-aneh, karena dia lihat orang itu misalnya sedikit seksi, sedikit cantik, sedikit ganteng, ataupun apapun itu. Jadi perhatikan bahwa betapa berbahayanya. Secara iman, tentu Alkitab sangat tidak memberi referensi untuk kita bermain dengan pornografi ataupun porno aksi. Alkitab menentang itu, karena itu masuk di dalam percabulan. Saya pikir kalau kita bertanya berbahaya atau tidak pornografi, maka saya katakan jelas berbahaya untuk
kita semua termasuk anak-anak muda. Kemudian apa kata Alkitab? Matius 5 ayat 28, kalau adik-adik ingat, Matius 5 ayat 28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi baru melihat, tadi saya bilang, orang yang suka atau terikat dengan pornografi itu, memandang seseorang saja dia punya pikiran ngeres. Pikirannya itu langsung berpikir yang negatif-negatif. Berpikiran di balik bajunya kalian. Bayangkan ya. Padahal kalian lagi pakai baju yang terhormat nih. Tapi di pikiran orang yang udah biasa dengan pornografi, itu seperti dia lagi melihat kamu, itu melihat semua yang ada di balik pakaian kalian. Dan itu kan jahat. Jadi Alkitab bilang setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan orang itu di dalam hatinya. Satu ayat lagi ya, dia di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Minta tolong Merlin baca 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 15 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai dengan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20 ini memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa betapa pornografi ataupun porno aksi itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Lihat ayat 15, dia bilang tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah anggota Kristus. Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan pada percabulan? Sekali-kali tidak. Paulus bilang, jangan ambil kamu punya anggota tubuh itu kemudian menyerahkannya kepada percabulan. Anggota tubuh apa yang diambil diserahkan untuk percabulan? Mata, ya kan? Pikiran, itu semua anggota tubuh. Hati, kemudian rasa, perasaan, jadi kepingin, seperti dilakukan pada apa yang dia lihat itu. Jadi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah anggota Kristus. Jadi yang pertama mesti tahu tubuh kita itu anggota daripada Kristus. Nah karena itu tidak boleh diambil dan kita serahkan pada percabulan. Paulus bilang sekali-kali saya tidak mau itu, tidak akan. Kemudian ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri kepada seorang perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dengan demikian genaplah nas yang katakan keduanya akan menjadi satu tubuh. Tapi siapa yang mengikat diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah yang saya mau garis bawahi ini kalian perhatikan di ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi Alkitab bilang menjauhkan diri. Jauhkanlah diri atau menghindar daripada semua yang disebut cabul. Sebab setiap dosa yang dilakukan manusia di luar dirinya, setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu terjadi di luar diri. Tapi percabulan itu berdosa terhadap diri sendiri. Saudara bayangkan kita berdosa pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain atau di luar sana, tapi dosa pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan ketegasan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus di mana Allah diam. Nah ini lebih penting lagi. Kalau kita mengerti bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus di mana Allah tinggal, masa kita mau campur adukan tempat tinggalnya Tuhan dengan
semua yang berbau kenajisan atau dosa. Nah, oleh karena itu ayat 20 dia bilang kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Muliakan Allah itu bukan cuma menyanyi, bukan cuma bermazmur, bukan cuma kita baca firman Tuhan, tapi memuliakan Allah itu dengan menutup pintu rapat-rapat terhadap yang namanya pornografi atau pornoaksi. Setuju, katakan amin. Jadi saya bilang menutup rapat-rapat pintu terhadap semua yang berbau pornoaksi atau pornografi. Kenapa? Sebab tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan kita mesti pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah itu bukan tadi saya bilang cuma menyanyi, menari, apalagi baca firman, tetapi juga menutup pintu kepada semua yang membangkitkan hawa nafsu, nafsu birahi daripada seseorang anak manusia. Saya pikir ini dua hal, yaitu apakah pornografi itu berbahaya? Katakan berbahaya. Dari sudut pandang firman Tuhan pun sudah menjelaskan bahwa tutup pintu terhadap yang namanya pornografi atau pornoaksi. Demikian, Berlin, bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua. Ya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi kesimpulan yang Bapak sampaikan untuk pertanyaan nomor 2, pornografi itu berbahaya baik dari segi iman, kemudian psikis, ataupun mental, bahkan fisik seseorang. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali bagi kita semua, dan juga dalam Alkitab pun sendiri itu melarang keras adanya pornografi atau yang disebut dengan percabulan. Ya, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Lalu apa akibat yang timbul bila seseorang kecanduan dengan pornografi? Baik, sebelum saya bertanya kepada Bapak Pendeta Yunus, pertanyaan ini akan saya berikan kepada teman-teman KGC yang ada di tempat ini. Saya minta Kerin untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Apakah akibat yang timbul bila kecanduan pornografi? Silakan. Kalau menurut saya, akibat yang timbul dapat merusak otak yang bersangkutan. Terus yang kedua, dapat merusak mental atau pikiran kita. Terus yang ketiga, hubungan kita atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus itu dapat rusak juga. Itu sih. Ya baik, jadi menurut Kerin tadi pornografi itu akibatnya apabila seseorang kecanduan pornografi itu dapat merusak banyak hal, baik itu hubungan dengan Tuhan, kemudian merusak dirinya sendiri, merusak otak seseorang, bahkan itu berkaitan juga dengan yang tadi Bapak Pendeta Yunus sampaikan, ada 5 bagian otak. Ini berdasarkan penelitian bahwa ada 5 bagian otak yang akan rusak kalau seseorang kecanduan pornografi. Baik, saya langsung berikan kepada Bapak Pendeta Yunus untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apa akibat yang timbul bila seseorang kecanduan pornografi? Akibat daripada orang yang kecanduan pornografi, yang pasti dia akan gagal fokus. Yang pertama, kenapa saya bilang gagal fokus? Fokus kepada Tuhan itu menjadi fokus kepada pornografi. Fokus kepada hidup harus bermasyarakat, dia menjadi menyendiri di kamar karena pornografi. Ya kan? Fokus untuk belajar misalnya, dia akhirnya mengesampingkan tugas pokok dia, misalnya kalian yang pelajar atau mahasiswa, mengesampingkan tugas pokok untuk belajar karena waktunya dipakai untuk melakukan hal itu, memuaskan kecanduan dia di dalam pornografi itu. Nah, dampak secara sosial pun akan bisa terjadi. Dampak sosial itu yaitu dia akan menjadi orang yang bisa bertindak brutal misalnya. Karena dia banyak melihat pornografi, itu masuk di dalam gambaran otaknya atau di bawah alam bawah sadar, sehingga itu bisa membuat dia bisa bertindak yang lebih agresif. Misalnya dia bisa jatuh di dalam tindakan perkosaan atau di dalam menjual dirinya. Kan sekarang orang media sosial ini berkembang dengan luar biasa.
dia bisa menggunakan foto-foto yang super seksi misalnya untuk dia dapat keuntungan dari situ misalnya dan lain sebagainya. Itu kan semua masuk di dalam merusak sistem sosial yang ada di dalam diri. Bahkan dia akan menjadi orang yang menyendiri, memisahkan diri daripada perkumpulan. Misalnya sudah biasa ramai kumpul karena dia udah kecanduan dengan yang namanya pornografi, maka dia akan memilih lebih baik dia sendiri di kamar. Ayo jalan-jalan ya, anak muda, ayo kita jalan. Dia akan memilih tidak, saya di rumah aja. Ketika dia di rumah sendiri, apa yang dia lakukan? Dia bisa nonton, bisa apapun juga dengan yang tadi kita bilang itu adalah sebuah tindakan pornografi. Nah, oleh karena itu dampak tadi kita sudah omong tentang merusak otak, kemudian juga merusak sistem kerja hormon. Sistem kerja hormon ini akan membuat kita kehilangan kreativitas. Orang yang banyak nonton film porno misalnya atau pornografi, maka kreativitas dia tuh akan makin menjadi kecil, hilang rasa kenyamanan, kemudian juga tidak tenang. Jadi secara jiwa terganggu. Jadi hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan dengan sesama terganggu, dirinya sendiri pun menjadi terganggu. Orang yang selalu mengeksplor dirinya untuk jadi kecanduan dengan pornografi itu akan sangat berdampak pada alat reproduksi dan lain sebagainya. Bisa dia tidak bisa memberikan keturunan seperti itu. Kemudian yang paling luar biasa itu hasil penelitian berkata bahwa ukuran otaknya akan mengecil. Ngeri ya? Ukuran otak akan jadi mengecil. Jadi dampak pornografi ini begitu mengerikan sehingga tadi saya bilang semua lembaga, semua orang yang berkompetensi di dalam hal moral dan etika itu sangat memerangi yang namanya pornografi ataupun porno aksi. Kenapa? Karena dampak pornografi itu merusak masa depan generasi, merusak masa depan satu bangsa. Kenapa? Karena tadi tuh banyak hal yang membuat secara iman, secara psikis, secara fisik pun itu akan terganggu semuanya. Jadi itulah kira-kira dampak daripada pornografi bagi seseorang yang kecanduan pada pornografi sendiri. Ya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Sudah sangat jelas sekali yang Bapak Pendeta sampaikan mengenai apa akibat ataupun dampak yang timbul bila seseorang kecanduan pornografi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa seseorang itu bisa gagal fokus, dia tidak bisa fokus kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, kemudian dengan sesama pun karena dia terlalu fokus dengan pornografi, dia menjadi seorang yang penyendiri dan akhirnya tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Bahkan pada akhirnya dia bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti itu. Ya, kemudian karena kita sudah tahu teman-teman yang ada di tempat ini dan juga teman-teman di rumah, kita sudah tahu nih apa pengertian pornografi, kemudian kita tahu bahaya pornografi itu sendiri dan juga akibat ataupun dampak yang ditimbulkan apabila seseorang kecanduan pornografi. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terjerat dengan pornografi? Karena kita sudah tahu nih masing-masing bahayanya seperti apa. Jadi kita perlu tahu kira-kira caranya bagaimana agar kita tidak terjerat dengan pornografi. Ya, sebelum saya bertanya kepada Bapak Pendeta Yunus sendiri, saya mau tanyakan ini kepada teman-teman KGC. Jadi menurut pendapat teman-teman sendiri, dan pertanyaan ini saya berikan kepada Olive. Jadi ini menurut pendapat Olive sendiri, bagaimana caranya agar kita tidak terjerat dengan pornografi? Cara agar kita tidak terjerat di pornografi, yang pertama kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang kedua, jika kita melihat hal-hal yang pornografi, yang membawa pornografi, kita tidak boleh terpaku dengan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan minta supaya Roh Kudus selalu pimpin kita. Gitu.
Ya, baik. Terima kasih banyak Olive. Jadi, kalau menurut Olive sendiri tadi, supaya kita tidak terjerat dengan pornografi saat menemukan hal-hal yang berbau pornografi, karena anak-anak remaja tentu kebanyakan sudah punya HP Android, jadi akses untuk hal-hal yang berbau pornografi itu sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan tadi menurut Olive yang saya bisa simpulkan, saat menemukan hal-hal berbau pornografi, jangan fokus terhadap hal tersebut, jadi langsung dilepas saja, jangan dilanjutkan untuk melihat. Karena di dalam HP ini ada media yang dapat memberikan banyak sekali informasi ataupun bentuk-bentuk pornografi. Jadi sebisa mungkin kita langsung menutup aksesnya seperti itu untuk tidak melihat, dan kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan yang tadi Olive sampaikan. Baik, saya berikan kepada Bapak Pendeta Yunus untuk pertanyaan nomor 4 ini. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerat dengan pornografi? Sebenarnya simpel. Bagaimana cara kita tidak terjerat pada pornografi? Yang pertama itu adalah semua ini kan bermain di pikiran, ya kan? Tukar cara berpikirmu, gitu. Tukar cara berpikir dengan cara adalah membangun hubungan dengan Tuhan, nomor satu. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan jaga saudara. Roh Kudus akan jaga hati kita. Roh Kudus akan jaga langkah kita. Sekalipun kita mau bilang orang yang dekat Tuhan itu kan lebih banyak godaan ya, betul ya. Makin kamu pingin lebih kudus, justru ujian dan cobaan itu begitu datang bertubi-tubi. Ketika kamu bilang saya tidak mau lagi lihat gambar-gambar yang aneh-aneh, begitu kamu buka itu laptop atau itu HP, yang keluar pertama itu gambar, wah, dan bikin kita sulit untuk menolak. Oleh karena itu kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, itu akan membuat kita dapat senjata dan kekuatan untuk kita bisa menolak seperti itu. Kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, tadi Olive bilang, misalnya olahraga atau apapun juga yang berhubungan dengan hal yang positif. Kreativitas itu dikerjakan sehingga pikiranmu tidak dipusatkan di hal-hal yang berbau pornografi, tapi kita lagi pada hal yang positif. Kemudian terlibat dalam kegiatan rohani, itu sangat bisa membantu kita. Membaca firman Tuhan setiap hari, kemudian menghindari atau berupaya sedemikian rupa supaya jangan terlalu lama menyendiri. Menyendiri itu artinya di kamar sendirian atau dimanapun secara sendiri. Itu akan membuat kita berfantasi dan berpikiran yang aneh-aneh. Oleh karena itu hindari menyendiri atau berada di tempat sendiri, misalnya dalam kamar terlalu lama. Bila perlu, kalau kalian merasa belum kuat untuk menolak itu, hal-hal yang seperti itu, selalu jangan memilih untuk sendiri. Baik itu di kamar kah, di mana, kecuali di toilet, nggak boleh berdua. kalau masih di kamar, di tempat-tempat yang masih bisa menghadirkan orang lain. Kenapa mesti itu? Itu untuk menghindari kita dari pikiran-pikiran yang salah. Kemudian ini yang paling penting adalah memiliki mentor atau kakak rohani, orang tua rohani untuk saudara bisa sharing dan berbagi apapun yang menjadi kendala di dalam hidup. Saya pikir itu cara-cara yang paling simpel untuk kita bisa terhindar daripada jeratan pornografi. Ya, baik. Ya, dan yang paling penting adalah berani berkata tidak pada pornografi. Iya, betul sekali. Karena kalau kita katakan iya, maka ya, pornografi terbuka lebar untuk kita. Itu akan terbuka lebar. Iya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jelas sekali yang Bapak sampaikan, dan cara-cara agar tidak terjerat tadi Bapak sampaikan, membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau misalkan punya hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka pornografi itu akan dengan mudah untuk kita tolak. Kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dan berikutnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, baca firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman rohani, kemudian
menghindari untuk menyendiri karena dapat menimbulkan pikiran-pikiran negatif, bahkan bisa membawa kita untuk membuka hal-hal yang berbau pornografi. Dan terakhir adalah memiliki mentor untuk bisa menyampaikan kepada mentor tersebut apa yang kita alami, bahkan kalaupun sudah terjerat dengan pornografi kita bisa menceritakan kepada mentor tersebut. Ya, kemudian ada pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan nomor 5, dan pertanyaan ini akan langsung saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yunus. Bagaimana caranya agar terbebas dari pornografi? Jadi apabila seseorang remaja, ataupun seseorang pribadi ini dia sudah terjerat lama dengan pornografi, dia sudah terikat sekali dengan pornografi. Kira-kira bagaimana caranya agar dia bisa melepaskan diri daripada ikatan pornografi itu sendiri? Oke, baik, terima kasih Merlin untuk pertanyaan ini. Cara bagaimana terbebas dari kebiasaan atau ikatan pornografi? Sebenarnya yang pertama, pribadi orang itu yang berkata saya mau terlepas. Jadi kita tidak bisa bilang kamu mesti dilepasin ya dari kebiasaan pornografi kalau dia sendiri tidak punya sebuah kemauan untuk terlepas. Ya seperti orang narkoba gitu. Dia sendiri atau pribadi orang tersebut yang mesti berkata saya mau untuk dilepaskan dari ikatan pornografi. Setelah dia katakan dia mau, maka langkah kedua adalah dia mesti datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Gak bisa kalau kita mau bilang lepas dengan sendirinya. Kamu mesti mengambil sikap datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat dari kebiasaan-kebiasaan itu. Kemudian yang kedua adalah terbuka kepada Tuhan tentang keterikatanmu. Jadi kita mesti jelas cerita ke Tuhan. Waktu kamu berdoa, kamu mesti cerita sama Tuhan, Tuhan saya ini loh seperti ini. Tidak bisa lepas dari pornografi. Kalau kita bilang Tuhan panggil, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelepasan kepada orang yang terbuka sama Dia. Tapi kalau kita datang kita tidak terbuka, kita bilang Tuhan ampuni dosa, dosa yang mana yang bisa aku ampuni? Gitu. Kemudian yang berikut, kamu mesti berani konseling dengan pembimbing rohani, berani terbuka bahwa saya ini satu hal yang dirasa tidak bisa bikin saya maju dalam hal pertumbuhan rohani adalah saya punya kebiasaan A, B, C, D. Punya keberanian tidak untuk itu? Kadang-kadang kan orang malu. Ini kan hal yang paling sensitif karena dilakukan di tempat yang orang tidak lihat. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilihat oleh orang. Hanya yang tahu itu Tuhan. Sehingga saya bilang bahwa dia mesti berani juga terbuka kepada kakak rohani atau yang kita bisa percaya bahwa orang ini nih dia punya tabiat itu kayak lemari besi. Jadi apa yang kita cerita dia tidak bocor, tidak kemana-mana, sehingga saudara aman, tidak menjadi malu karena ini seperti dalam tanda kutip ya, aibmu dibuka-buka sama orang lain. Nah, kamu masih bisa konseling dengan pembimbing rohani yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, didoakan agar supaya bisa terbebas dari ikatan pornografi. Minta didoakan, dilepasin daripada ikatan dosa pornografi ini. Kemudian yang kelima, mulai berani meninggalkan kebiasaan burukmu dengan mengalihkannya pada kegiatan-kegiatan rohani atau kegiatan positif lainnya. Ini saya pikir cara untuk kita terbebas dari kebiasaan atau ikatan pornografi yang tentu sudah sangat saya mau bilang ini parah banget keadaan orang-orang. Bahkan kalau saya baca di penelitian-penelitian dari CNN misalnya, itu dia mengambil sampel sekian banyak orang, itu 80% dari anak-anak umur 14 sampai 18 tahun itu mereka rata-rata sudah pernah melihat atau minimal itu seminggu sekian kali mereka melihat pornografi, dan ini kan sangat berbahaya tentunya. Oleh karena itu sebagai anak-anak muda yang Tuhan sudah panggil tebus kita dengan darahnya yang mahal, maka kita mesti berani untuk berkata tidak kepada pornografi. Demikian dari Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana caranya agar seseorang yang sudah
terikat sekian lama dengan pornografi itu dapat terbebas, yaitu yang pertama, dia sendiri atau pribadi itu sendiri harus yang mau berkeinginan untuk melepaskan diri daripada pornografi. Kemudian terbuka kepada Tuhan tentang dosa pornografi, kemudian berani konseling dengan pembimbing rohani yang dapat dipercaya, yang tentunya tidak akan membocorkan apapun yang diceritakan oleh seseorang itu yang telah terikat pornografi kepada orang lain. Dan kemudian didoakan, dan yang terakhir adalah berani untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dalam hal pornografi itu dan mengubahnya kepada hal-hal yang positif. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yunus, dan juga terima kasih untuk teman-teman Kagis yang ada di tempat ini. Terima kasih juga teman-teman Kagis yang ada di rumah yang masih menyaksikan Weekend Blessing spesial Kagisi malam hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung acara kita atau bincang-bincang santai kita malam hari ini. Dan sebagai penutup, saya minta Bapak Pendeta Yunus Timo untuk menyampaikan closing statement mengenai pornografi, dosa atau kesenangan, dan menutupnya dengan doa. Oke, rekan-rekan anak muda, rekan-rekan KGC, dan semua yang sementara mengikuti bincang-bincang kami ini, pornografi dosa bagi mereka yang takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan ini dosa, saya tidak akan mau melakukannya. Tapi akan menjadi sebuah kesenangan bagi mereka yang tidak peduli sama Tuhan. Dan mereka menganggap bahwa itu hal biasa. Oleh karena itu saya lebih berkata kepada kalian yang anak-anak KGC bahwa hati-hati terhadap pornografi, karena itu dosa yang bisa membawa kamu kepada penghukuman yang kekal. Oleh karena itu closing statement saya, kita harus berkata bersama-sama no kepada pornografi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, untuk mengakhiri bincang-bincang ini kita akan sama-sama berdoa. Minta supaya Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus menolong kita supaya kita jangan sampai terikat dengan dosa pornografi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam ini ada bincang-bincang dengan anak-anak KGC di Rock Ruteng. Kami berbicara tentang betapa berbahayanya pornografi untuk generasi kami. Betapa berbahayanya pornografi untuk masa depan kami. Betapa beratnya hidup ini bila kami telah menjadi orang yang kecanduan pada pornografi. Oleh karena itu malam ini kami butuh Roh Kudus untuk melindungi kami. Kami butuh Roh Kudus untuk melingkupi kami. Kami butuh Roh Kudus untuk menarik kami supaya kami jangan sampai terjerumus di dalam perkara-perkara pornografi ini. Aku berdoa untuk semua anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini, yang sementara mengikuti bincang-bincang kami ini. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang dapat kami lakukan dengan hidup ini, sehingga kami tidak terikat, terjerat di dalam perkara-perkara dosa pornografi. Malam ini aku berdoa untuk semua anak-anak muda yang ada, biar mereka menjadi anak-anak muda yang menjaga hidupnya, menjaga masa mudanya, menjaga langkahnya, menjaga pikirannya, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau dosa, dan mereka menjadi layak anak-anak muda yang pantas untuk diberkati, yang layak untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kami. Karena kami tahu salah satu penghambat berkat Tuhan atas kami adalah ketika kami terikat dengan salah satu dosa, termasuk pornografi ini. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati semua anak-anak muda, mereka menjadi generasi yang milenial, yang dahsyat, yang kuat, yang bergerak bersama dengan tujuan Tuhan. Karena itu jangan pernah Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan bersama-sama dengan hamba-hambamu. Di akhir daripada acara ini, hamba melepaskan berkat atas semua anak-anak muda, atas semua jemaat, atas semua generasi ini. Sekiranya kasih dan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.